Ketika kalian sedang membuat teh hangat dan menambahkan beberapa sendok gula pasir ke dalam air teh hangat, lalu mengaduknya, gula akan cepat larut. Akan tetapi, ketika kalian menambahkan beberapa sendok gula pasir ke dalam air teh dingin, gula pasir tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terlarut. Hal ini menunjukkan bahwa laju reaksi dari pelarutan gula pasir dalam air teh dipengaruhi oleh suhu larutan. Suhu adalah salah satu faktor yang memengaruhi laju reaksi. Apakah kalian mengetahui faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi laju reaksi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa reaksi kimia dapat terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan sangat lambat. Hal ini bergantung pada laju reaksinya. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi zat-zat yang bereaksi seiring dengan perubahan waktu. Peristiwa melarutnya gula pasir yang lebih cepat dalam segelas air teh hangat dibandingkan air teh dingin merupakan salah satu contoh bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Selain suhu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi laju reaksi kimia, yaitu luas permukaan, konsentrasi pereaksi atau reaktan, tekanan, dan katalis. Pertama, luas permukaan. Beberapa reaksi kimia yang terjadi melibatkan pereaksi berupa zat padat. Ukuran zat padat dapat memengaruhi luas permukaannya. Zat padat yang berbentuk kepingan umumnya memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan zat padat yang berbentuk serbuk. Luas permukaan zat padat dapat memengaruhi cepat lambatnya laju reaksi. Hal ini disebabkan luas permukaan zat padat memengaruhi luas bidang sentuh dari zat padat tersebut selama reaksi kimia berlangsung. Bidang sentuh adalah bidang batas campuran tempat tumbukan antara suatu zat dan zat lainnya terjadi. Makin luas permukaan zat padat, makin besar luas bidang sentuh yang dihasilkan. Untuk membuktikan hal tersebut, kita dapat mencobanya dengan melakukan reaksi antara padatan kalsium karbonat dan larutan asam klorida. Pada reaksi tersebut, kalsium karbonat disiapkan dalam massa yang sama, tetapi bentuknya berbeda, yaitu dalam bentuk serbuk dan kepingan. Keduanya kemudian direaksikan dengan larutan asam klorida dengan volume dan konsentrasi yang sama. Sesudah itu, lamanya waktu reaksi yang terjadi antara keduanya dihitung menggunakan stopwatch. Hasil reaksinya menunjukkan bahwa serbuk kalsium karbonat habis bereaksi dengan larutan asam klorida dalam waktu 120 detik. Sedangkan kepingan kalsium karbonat habis bereaksi dengan larutan asam klorida dalam waktu 300 detik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, kalsium karbonat dalam wujud serbuknya memiliki waktu reaksi yang lebih singkat dibandingkan dengan kalsium karbonat dalam wujud kepingnya. Hal ini disebabkan kalsium karbonat dalam bentuk serbuknya memiliki luas permukaan yang lebih besar. Akibatnya, luas bidang sentuh pada permukaan serbuk kalsium karbonat akan tersedia begitu besar untuk berinteraksi dengan partikel asam klorida, sehingga reaksi akan terjadi dalam waktu yang cukup cepat. Sebaliknya, kalsium karbonat dalam bentuk keping memiliki luas permukaan yang lebih kecil, sehingga luas bidang sentuh pada permukaan kalsium karbonat keping akan lebih kecil. Akibatnya, hanya sedikit partikel dari larutan asam klorida yang dapat berinteraksi dengan permukaan keping kalsium karbonat. Hal ini menyebabkan reaksinya akan terjadi dalam waktu yang cukup lambat. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa makin luas permukaan bidang sentuh zat padat, makin besar laju reaksi. Hubungan ini dapat kita amati dalam grafik berikut. Pada grafik tersebut,
terlihat bahwa reaksi dari reaktan yang berbentuk serbuk lebih cepat dibandingkan reaksi dari reaktan yang berbentuk kepingan. Hal ini ditandai dengan massa reaktan yang berbentuk serbuk lebih cepat berkurang dibandingkan dengan massa reaktan yang berbentuk kepingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak memanfaatkan luas permukaan benda yang lebih besar untuk mempercepat suatu reaksi. Misalnya, ketika memasak bubur kacang hijau, gula Jawa dalam bentuk batangannya akan digerus terlebih dahulu, sehingga menjadi bentuk serbuknya. Hal ini disebabkan gula Jawa dalam bentuk serbuknya memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga menghasilkan bidang sentuh yang lebih banyak. Dan tentunya akan lebih mudah larut dalam bubur kacang hijau. Kedua, konsentrasi pereaksi. Berdasarkan laju reaksi, dapat kita ketahui bahwa laju reaksi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi awal dari pereaksi atau reaktan. Jika konsentrasi suatu larutan makin besar, larutan tersebut akan memiliki jumlah partikel yang lebih banyak. Akibatnya, partikel-partikel tersebut akan tersusun lebih rapat dibandingkan dengan larutan yang konsentrasinya lebih kecil. Susunan partikel yang lebih padat pada larutan dengan konsentrasi yang lebih besar memungkinkan terjadinya tumbukan yang makin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi akan lebih besar. Dengan demikian, makin besar konsentrasi larutannya, makin cepat laju reaksinya. Contohnya, reaksi pembentukan gas hidrogen yang berasal dari reaksi antara padatan magnesium dan larutan asam klorida. Massa padatan magnesium dibuat tetap, misalnya 0,05 gram. Begitu juga untuk volume larutan asam klorida, misalnya 50 ml. Akan tetapi, konsentrasi dari larutan asam klorida kita buat berbeda, yaitu 1 molar dan 2 molar. Berdasarkan hasil percobaan, diketahui bahwa gas hidrogen yang terbentuk lebih cepat terjadi pada reaksi yang melibatkan 50 ml larutan asam klorida, 2 molar, dan 0,05 gram padatan magnesium. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi larutan asam klorida yang lebih besar akan mempercepat terjadinya reaksi, sehingga produk akan terbentuk lebih cepat. Adapun, hubungan antara produk yang dihasilkan terhadap waktu untuk konsentrasi reaktan yang besar dan kecil adalah sebagai berikut. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa pada konsentrasi reaktan yang lebih besar, reaksi akan berlangsung lebih cepat yang ditandai dengan makin singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dibandingkan pada konsentrasi reaktan yang kecil. Ketiga, suhu. Laju reaksi dapat dipercepat ataupun diperlambat dengan mengatur suhu reaksi. Gerakan partikel-partikel zat akan makin cepat jika suhu dinaikkan. Hal ini mengakibatkan tumbukan antar partikel menjadi lebih sering terjadi, sehingga kemungkinan untuk terjadinya reaksi akan lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa reaksi dapat terjadi lebih cepat pada suhu yang tinggi. Contohnya, gula pasir lebih mudah larut dalam air teh hangat dibandingkan air teh dingin. Setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius akan mengakibatkan laju reaksi pada keadaan akhir atau R2 berlangsung N kali lebih cepat daripada laju reaksi pada keadaan awal atau R1. Jika laju reaksi pada keadaan awal, suhu pada keadaan awal, dan suhu pada keadaan akhir telah diketahui, kita dapat menentukan besarnya laju reaksi pada keadaan akhir dengan persamaan sebagai berikut. R2 sama dengan R1 dikali N pangkat T2 dikurangi T1 dibagi delta T. Untuk lebih memahami persamaan tersebut, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius.
Jika pada suhu 20 derajat Celcius, suatu reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar per second, berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Berdasarkan contoh soal tersebut, diketahui beberapa informasi sebagai berikut. Laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat sama dengan N sama dengan 2. Suhu pada keadaan awal sama dengan T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Suhu pada keadaan akhir sama dengan T2 sama dengan 50 derajat Celcius. Perubahan suhu sama dengan delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Laju reaksi pada keadaan awal sama dengan R1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar per second. Laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. R2 sama dengan R1 dikali N pangkat T2 dikurangi T1 dibagi delta T. R2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar per second dikali 2 pangkat 50 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius dibagi 10 derajat Celcius. R2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar per second dikali 2 pangkat 3. R2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar per second dikali 8. R2 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 2 molar per second. Dengan demikian, laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 2 molar per second. Laju reaksi ini lebih cepat dibandingkan dengan laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius. Keempat, tekanan. Banyak reaksi yang melibatkan pereaksi yang berwujud gas. Jika tekanan gas diperbesar dan disertai dengan pengecilan volume gas, konsentrasi pereaksi yang berwujud gas akan makin besar. Hal ini kemudian mengakibatkan laju reaksi yang terjadi makin cepat. Pemanfaatan pengaruh tekanan terhadap laju reaksi ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada proses memasak yang disertai dengan tekanan tinggi yang dilakukan dengan panci presto. Tekanan tinggi pada panci presto dapat mempercepat proses pemasakan daging. Kelima, katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Artinya, katalis tidak akan mengalami reaksi kimia baik dengan pereaksi maupun dengan produk, sehingga dapat diperoleh kembali setelah reaksi kimia selesai. Penambahan katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki atau diberikan pada suatu zat agar reaksi dapat terjadi. Energi aktivasi dilambangkan sebagai EA. Perbandingan energi aktivasi antara reaksi dengan katalis dan tanpa katalis dapat dilihat pada grafik berikut. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa energi aktivasi untuk reaksi yang menggunakan katalis lebih kecil dibandingkan energi aktivasi untuk reaksi tanpa menggunakan katalis. Dengan demikian, reaksi yang menggunakan katalis lebih mudah terjadi karena memiliki energi aktivasi yang lebih kecil dibandingkan reaksi tanpa menggunakan katalis. Penambahan katalis mengakibatkan reaksi berlangsung dalam beberapa tahap atau yang disebut mekanisme reaksi. Tahap-tahap reaksi tersebut terdiri atas tahap pengikatan katalis dan tahap pelepasan katalis. Tahap reaksi yang terjadi paling lambat dalam mekanisme reaksi adalah tahap penentu laju reaksi. Katalis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fasa yang sama dengan fasa zat yang dikatalisis. Contohnya, pada reaksi oksidasi ion iodida dengan ion peroksidisulfat,
yang berada dalam fasa larutan untuk membentuk endapan iodin. Reaksi tersebut menggunakan katalis berupa larutan ion fero yang berlangsung melalui 2 tahap sebagai berikut. Pada tahap pertama dan kedua, dapat kita amati bahwa katalis ion fero yang ditambahkan pada awal reaksi akan dilepaskan kembali pada akhir reaksi dan tidak terlibat pembentukan ikatan dengan senyawa pereaksi ion peroksidisulfat ataupun ion iodida. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa berbeda dengan fasa yang dikatalisis. Pada umumnya, katalis heterogen yang digunakan berfasa padat. Sementara itu, pereaksinya berwujud gas. Contohnya pada reaksi hidrogenasi propena yang bertujuan memutus ikatan kovalen rangkap 2 menjadi ikatan kovalen tunggal sehingga terbentuk senyawa propana dengan menggunakan katalis padat logam nikel dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Berdasarkan fungsinya, katalis dapat dibedakan menjadi biokatalis dan autokatalis. Biokatalis adalah katalis yang dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Biokatalis juga disebut sebagai enzim. Mekanisme kerjanya melalui metode kunci dan gembok. Menurut metode kunci dan gembok, enzim akan memiliki sisi yang kosong yang dapat ditempati dengan substrat, yaitu senyawa yang akan diubah menjadi suatu reaksi dengan adanya enzim sebagai katalis. Hanya substrat yang cocok yang dapat menempati sisi kosong enzim. Dengan kata lain, metode kunci dan gembok pada reaksi yang melibatkan biokatalis bersifat spesifik. Jika enzim adalah gembok dan substrat adalah kunci, hanya kunci yang cocok yang dapat membuat gembok terbuka. Contohnya, saat mengunyah makanan, enzim betialin dalam air ludah akan berperan sebagai biokatalis. Enzim tersebut hanya dapat bekerja untuk memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Apabila makanan yang kita kunyah kaya dengan protein, enzim betialin tidak dapat bekerja. Autokatalis adalah zat hasil reaksi kimia yang berfungsi sebagai katalis. Contohnya, pada reaksi antara kalium permanganat dan asam oksalat dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Salah satu produk yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah senyawa mangan sulfat. Senyawa ini dapat terurai menjadi ion mangan yang dapat bertindak sebagai katalis pada reaksi tersebut sehingga laju reaksinya akan makin cepat. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, ukuran cepat dan lambatnya suatu reaksi dinyatakan sebagai laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan, konsentrasi pereaksi, suhu, tekanan, dan katalis. Kedua, laju reaksi dapat dipercepat dengan cara memperkecil ukuran zat, memperbesar konsentrasi pereaksi, menaikkan suhu, memperbesar tekanan, dan menggunakan katalis. Ketiga, katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi, zat tersebut dapat dipisahkan kembali. Keempat, katalis mempercepat reaksi dengan cara mengubah jalannya reaksi menjadi beberapa tahapan sehingga jalur reaksi mempunyai energi aktivasi yang rendah.